Assalamualaikum anak-anak. Hai. Kembali lagi di channel YouTube Miss Yoke. Apa kabar nih anak-anak semuanya? Miss Yoke berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar di tema 3F. Subtema 1, pembelajaran 2, 4, 5, dan 6 untuk mata pelajaran PKN. Before we start, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Kenapa kita harus sarapan? Ya, kita harus sarapan agar tubuh tidak lemas dan mempunyai tenaga, serta menjadi kuat dan semangat. Tubuh kita itu butuh energi. Makanan yang kita makan memberikan energi bagi tubuh kita. Energi inilah yang membuat kita dapat melakukan kegiatan. Istirahat juga dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. Air juga merupakan sumber energi. Nah, setelah kalian berolahraga, itu biasanya minum air agar tubuh lebih segar. Air dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang karena berkeringat. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Kalau di tempat kalian tersedia air bersih yang cukup, kalian wajib bersyukur karena banyak tempat yang tidak punya air bersih loh. Jadi, penuhi kebutuhan hidup kalian dengan minum air putih. Nah, karena itu kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang, itu juga harus dihabiskan. Dan masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Air sangat penting bagi kehidupan. Oleh sebab itu, kelestarian air harus terus dijaga. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian air. Yang pertama, itu ada gambar Nina yang tidak pernah lupa untuk menutup keran air setelah digunakan. Gambar kedua ada si Made yang membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah ke sungai itu dapat mencemari air. Dan gambar yang terakhir itu sedang menanam pohon yang dapat meningkatkan cadangan air tanah. Bagaimana sih cara yang baik dalam menggunakan energi? Ya, karena kebutuhan akan energi secara terus-menerus dan besar-besaran, maka ada kemungkinan kita akan kekurangan energi dari tahun ke tahun. Karena hal tersebut, maka kita perlu melakukan penghematan energi supaya tidak terjadi kekurangan energi. Cara yang baik dalam menggunakan energi antara lain yang pertama yaitu menggunakan energi seperlunya. Kedua, tidak membuang-buang energi. Dan yang ketiga yaitu menjaga ketersediaan energi dengan baik. Tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Beri tanda centang untuk gambar yang tepat dan beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Ya, gambar yang pertama itu minum sampai habis, berarti menghemat air. Kita centang ya.
Nah, yang kedua, mematikan keran. Ini juga menghemat air. Gambar yang ketiga, membuang-buang air. Ini termasuk yang tidak menghemat air. Yang keempat, karena tidak hati-hati, dia ini menyenggol ember yang berisi air. Airnya tumpah, berarti ini tidak menghemat air. Gambar kelima, di sini ada yang sedang gosok gigi, tetapi keran airnya dinyalakan. Nah, ini juga tidak menghemat air. Dan gambar yang terakhir, menyiram tanaman dengan menggunakan alat penyiram tanaman. Ini adalah perilaku yang menghemat air. Nah, kewajiban itu adalah yang harus kita lakukan ya. Kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan, karena lingkungan adalah tempat hidup. Lingkungan memberi sumber energi untuk kita, namun energi tersebut terbatas persediaan. Next, setiap hari kita menggunakan energi listrik. Energi listrik tersebut dapat diperoleh dari sumber energi air. Oleh sebab itu, untuk melestarikan sumber energi air, kita juga dapat melakukannya dengan menghemat energi listrik. Ya, menghemat penggunaan energi merupakan kewajiban kita semua. Kita juga berkewajiban untuk mengingatkan orang di sekitar untuk menghemat energi, sehingga di masa mendatang kita masih dapat memanfaatkannya. Apakah kalian pernah melihat kendaraan yang mogok? Kenapa sih bisa mogok? Ya, bisa karena bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut bisa mogok. Nah, bensin itu sumber energi. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak atau yang biasa disebut dengan BBM untuk kendaraan. Bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Butuh waktu yang sangat lama untuk memperoleh BBM itu. BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Nah, penduduk dunia semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Lama-kelamaan dapat habis karena cadangan BBM di bumi semakin sedikit. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Nah, inilah 5 cara menghemat BBM. Yang pertama, beralih menggunakan kendaraan umum saat bepergian. 2, cukup berjalan kaki saat akan menuju tempat yang dekat. 3, menggunakan sepeda saat pergi ke tempat yang dekat. Lalu mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan energi alternatif. Dan yang terakhir, menggunakan BBM dengan bijak sesuai kebutuhan. Untuk menghemat penggunaan bahan bakar, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan. Pengurangan penggunaan kendaraan juga dapat mengurangi pencemaran udara. Nah, udara juga merupakan sumber energi bagi kita. Berikut ini beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian udara. Pertama, menanam tumbuhan di sekitar lingkungan rumah, lalu menggunakan alat transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar, misalnya sepeda. Menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, memilih menggunakan kendaraan umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi.
Dan yang terakhir, tidak menebang pohon sembarangan. Ya, kita wajib menjaga dan merawat kelestarian sumber energi agar tetap tersedia dan tidak tercemar. Next, tentang kewajiban menghemat energi dan hak untuk memanfaatkan energi. Yang pertama, kewajiban kita mematikan keran air jika tidak terpakai. Maka haknya yaitu mendapatkan air yang cukup untuk mandi. Tidak membuang-buang makanan. Hak yang kita dapatkan yaitu asupan gizi yang dibutuhkan. Kewajiban selanjutnya tidak menghamburkan air di kamar mandi. Hak yang kita dapatkan yaitu tersedianya air untuk berbagai kebutuhan. Lalu mematikan lampu di siang hari. Hak kita dapat membaca buku dengan penerangan yang cukup. Kewajiban yang terakhir, menghabiskan minum yang sudah kita ambil. Haknya mendapatkan minuman untuk kebutuhan tubuh. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, untuk tugas kalian ini, apakah kamu dan teman-temanmu telah menerapkan sikap hemat energi dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan kamu wawancara kepada teman kamu. Pilihlah satu orang teman untuk diwawancarai. Tuliskan daftar pertanyaan yang akan kamu tanyakan lebih dahulu. Ini Miss mencontohkan beberapa pertanyaan wawancara tentang hemat energi. Yang pertama contohnya, apakah kamu segera mematikan keran air setelah bak mandi penuh? Kedua, apakah kamu mematikan lampu sebelum tidur? Yang ketiga, bagaimana kamu berangkat ke sekolah? Apakah berjalan atau menggunakan kendaraan umum? Begitu ya contohnya, kalian boleh berbeda dengan pertanyaan yang sudah Miss contohkan. Oke, setelah kalian mengerjakan ini, silahkan tulis hasil wawancaranya di buku kalian masing-masing dan laporkan ke guru tematikmu. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya Miss Yoke. Mohon maaf jika videonya masih ada kekurangan. Saya hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di video Miss Yoke selanjutnya ya. Akhir kata, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga jaga jarak. Miss Yoke pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.